Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam sehat, salam virtual Bapak Ibu guru hebat yang sudah Salam bergabung pada sehat. malam hari ini dengan kegiatan Vicon Keller CSOC edisi 40 ke-46 dengan tema belajar menyenangkan dan interaktif dengan kelas poin. Bersama saya Ilmawati Kasim dari Min 4 Banggai sebagai moderator dan pemateri hebat kita Ibu Riz Sintia Aska Kusumawati dengan nama akrab Ibu Tia Aska. Beliau lahir di Jakarta, asli Solo loh, Jawa Tengah. Berumur 17 tahun. Bukan ya? Sudah 17 17 tahun. tahun di bidang sales marketing dan customer service. Saat ini bekerja di Kelas Point sebagai manajer ya, dan memiliki usaha kursus bahasa Inggris. Kegiatan beliau di kala senggang Asik. yaitu menonton dan membaca buku. Kesukaan Asik. beliau adalah masakan ibunda tercinta. Baik, Menikmati masakan ibunda ya. Bapak Ibu yang sama berbahagia malam ini, mari sama-sama kita mengikuti materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Tia Aska. Sebelumnya Bapak Ibu, setelah pemaparan nanti, mungkin Bapak Ibu ada yang kurang jelas dalam pemaparan, boleh Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan baik lewat room chat maupun raise hand, dan host akan membukakan mikrofon Bapak Ibu untuk menyampaikan langsung pertanyaan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya langsung persilakan kepada Ibu Tia Aska untuk menyampaikan materi tentang class point. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bunda Ilma. Assalamualaikum, selamat malam Bapak dan Ibu pengajar hebat Indonesia. Terima kasih telah menyempatkan waktu hari ini, padahal hari ini capek banget pasti ya, pembagian raport, ada yang online, ada yang offline, datangnya setelah berminggu-minggu berlelah-lelah menyiapkan soal ujian, menghitung nilai. Terus akhirnya selesai deh raport digitalnya sudah dibagikan. Wah, saya aja ikut senang tuh baca-baca hasil nilai dari keponakan-keponakan saya ya. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah kerja keras, terima kasih sekali. Saya Tia dari Kelas Point Indonesia. Kami hari ini kita akan coba untuk gimana sih kita kupas tuntas Class Point itu apa, pembelajaran interaktif seperti apa yang bisa dimaksimalkan, menggunakan alat apa saja. Nah, oke. Jadi ini banyak lampu ya, Indonesia Digital Bercahaya dengan Class Point. Jadi kita nanti Bapak dan Ibu yang jika ada pertanyaan bisa langsung dilayangkan di chat. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab, dan jangan lupa tetap sampai akhir acara karena kita akan ada door prize dan juga akan ada kejutan lainnya gitu. Kalau Baik, surprise aku saya ikut nggak? boleh dong, boleh Asik. boleh. Kali ini Asik. terbuka untuk semua yang mau ikut. Baik, Bapak dan Ibu, jadi memang sekarang kita sudah tahu bahwa teknologi sangat luar biasa ya, sangat sangat maju. Anak-anak yang memang dari usia dini itu sudah sangat piawai menggunakan gawai ya, piawai menggunakan gawai. Jadinya tidak hanya orang tua, tapi guru-guru juga berpacu untuk bisa bukan mengalahkan teknologi, tapi sudah pasti bisa menjadi master dalam teknologi, karena sentuhan edukasi Bapak dan Ibu guru ini tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Jadi kalau saya boleh meminjam kata-kata seseorang, guru adalah cahaya ilmu, itu betul sekali. Jadi segimanapun majunya teknologi, Bapak dan Ibu guru tidak bisa tergantikan dengan adanya teknologi ini. Bapak, anak-anak
siswa dan siswi masih sangat membutuhkan bimbingan luar biasa dari Bapak dan Ibu. Jadi untuk malam ini kita mulai dengan tepuk tangan yang hebat untuk Bapak dan Ibu guru Indonesia, pahlawan pendidikan Indonesia. Terima kasih sekali telah bekerja keras ya. Saya kadang kalau kalau pagi sampai sore Bapak dan Ibu sudah ngajar, malamnya belajar, weekendnya belajar nih, coba Sabtu malam jam 7, mungkin yang lain lagi makan bakso gitu ya, rintik-rintik hujan, Bapak dan Ibu belajar di rumah atau di mana saja menggunakan internet online gitu, luar biasa sekali. Oke, terima kasih telah menjadi sumbu dari semangat kami di Kelas Point, Bapak dan Ibu, untuk terus mensupport Bapak dan Ibu di pendidikan Indonesia. Nah, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berinteraksi nih. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di pojok kanan atas, ini ada class code. Jadi saya akan klik ini. Bapak dan Ibu, saya akan minta Bapak dan Ibu untuk masuk ke classpoint.app, lalu memasukkan kode kelas 89161 dengan nama Bapak dan Ibu. Ini sudah terlihat ya, di sini sudah ada 5 partisipan yang bergabung. Bukanya di mana? Bukanya di browser mana saja, di Google Chrome boleh, atau kalau ada Microsoft Edge boleh, menggunakan laptop bisa, menggunakan handphone bisa, ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya tunggu untuk bisa bergabung di classpoint.app. Kode kelasnya 89161 ya. Nah, atau kalau Bapak dan Ibu handphonenya sudah ada memiliki scanner, ini bisa langsung di-scan saja QR code-nya. Tidak perlu lagi membuka websitenya, tapi ini kalau tidak ada scanner code-nya bisa membuka website classpoint.app, kode kelasnya 89161. Baik, nah kita bisa lihat ya. Ini sudah mulai banyak yang bergabung. Ini adalah salah satu, nanti saya kasih tahu rahasianya, tapi ini adalah salah satu fitur di Kelas Point, di mana kalau Bapak dan Ibu memiliki anak-anak yang ingin belajar interaktif, diminta untuk, ayo ada 30 anak gitu ya, terus yang masuk baru 12, ayo ini 18 kemana, si A, si B, si C, boleh tidur ya, atau lagi kemana, terus internetnya ngeheng atau apa. Nah, kita jadi bisa lebih kasih perhatian ke anak-anak yang memang butuh perhatian. Nah, ini sudah ada 13 bergabung. Saya akan tutup, saya akan terus tunggu Bapak dan Ibu untuk bisa masuk ke classpoint.app 89161 untuk kodenya. Jadi saya akan tutup, ini akan terus ada di sini kodenya ya. Jadi classpoint.app, saya akan taruh di chat juga. Saya akan ke host and all attendees ya. Oke. All attendees. Ya. All attendees. Classpoint.app. Kode. Jadi nggak pakai install ya Mbak Tia ya? Nggak pakai install, betul sekali. Wah, udah ketahuan ya. Jadi nggak pakai install ya, nggak perlu ke Play Store ya. 89161. Nah, ini cukup buka di internet, browser, lalu bisa bergabung. Baik, terus bertambah. Nah, saya akan tanyakan kembali, apa yang Bapak Ibu pikirkan jika mendengar kalimat pembelajaran jarak jauh? Sekarang saya minta Bapak dan Ibu untuk pantengin tadi di classpoint.app. Nah, ini akan, kalau saya klik ini, nah Bapak dan Ibu bisa mengirimkan jawaban. Jadi di situ tertulis, this activity requires you to submit a word or a phrase. Jadi Bapak dan Ibu boleh mengirimkan beberapa jawaban ya, multiple, jadi boleh jenuh online lagi, wah nih sudah banyak yang kirim gitu ya. Jadi ini masih saya tunggu. Nah, online lagi, bosan, satu arah, jenuh, kita bisa tahu ya, kalau kita lihat jawaban ini adalah sebelah kiri yang saya tunjuk ini. Oke, saya akan nyalakan. Yang saya tunjuk di bawah ini adalah jumlah partisipan yang sudah menjawab. Jadi kita bisa lihat ke bawah. Kalau saya klik live status, sudah berapa yang menjawab? Ada berapa yang belum menjawab? Jadi kita bisa lihat ada beberapa orang yang sudah menjawab, ada yang beberapa masih pending gitu ya. Nanti kalau yang sudah menjawab di sini akan terkumpul di sini. Baik, saya akan kembali di sini. Nah, kan
ini jawabannya banyak ya. Ada yang LMS, blended learning, digital class, kuota internet. Wah, bener banget tuh. Sinkronus, asinkron, learning, capek, kreatif, sakit mata, butuh inovasi. Nah, ini jawabannya sangat banyak sekali. Kalau kita tunggu sampai beberapa detik lagi, kita bisa lihat ini adalah waktu yang dihabiskan untuk Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan ini. Nah, kalau saya ingin menyembunyikan responsesnya, saya hanya tinggal klik responses disembunyikan. Nah, kalau saya buka kembali ini bisa terlihat ya. Oke, akan saya tutup untuk jawabannya. Nah, ini beberapa jawaban kita bisa lihat ya. Kalau kita mau lihat jawaban yang paling banyak dijawab Bapak dan Ibu, saya tinggal klik ini, bosan. Waduh, ini kayaknya menyuarakan jawaban anak-anak ya, PJJ, bosan. Gurunya juga bosen, Mbak. Gurunya juga bosen. Gurunya juga bosan ya, karena nge-DJ sendirian aja mungkin. Nah, ini saya akan save untuk review. Oke, saya klik kembali, saya akan masukkan ini sebagai slide. Ya, saya akan tutup. Di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah hasil dari word cloud atau awan kata yang tadi kita mainkan. PJJ, bosan, butuh inovasi, internet, dan yang lain-lain. Baik, saya akan masuk ke slide selanjutnya. Ini kejadian nggak sih Bapak dan Ibu kalau lagi belajar bareng-bareng pakai Zoom atau Google Meet, semuanya nggak pakai video, semuanya mute. Nah loh, ini nggak ketahuan yang mana tidur, yang mana beneran belajar, yang mana beneran nyimak gitu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu, saya mau tanya nih, bener nggak ya kira-kira ini yang dirasakan atau tidak? Nah, saya akan buka toolbar di bawah ini, saya akan polling dengan cepat. Bapak dan Ibu, betul apakah ini dirasakan kalau lagi PJJ? Baik, ini saya akan klik true or false. Bapak dan Ibu boleh lagi memasukkan jawaban tadi melalui ini ya, melalui classpoint.app. Baik, kita sudah ada 5 jawaban dan masih berjalan. Jadi iya, gurunya juga bosan. Iya, soalnya gitu ya, ngomong sendiri nih anak-anak ngerti nggak ya gitu. Kadang kemarin ada yang curhat, Mbak Tia, saya udah capek-capek buat video, editnya berjam-jam gitu ya. Udah dikirim ke anak-anak, anak-anak udah nonton belum? Belum Bu, gitu. Mending yang jawab, yang nggak jawab juga banyak gitu. Nggak tahu deh, udah nonton belum ya? LMS juga LMS satu arah, mereka mengerjakan sendiri dengan waktu yang ditentukan. Jadi tapi bagus sekali untuk asynchronous learning ya, gitu. Baik, sudah ada 17 orang yang menjawab. Saya akan buka kembali. Di sini bisa lihat bahwa wah benar ternyata ini yang dirasakan ya pada saat mengajar PJJ. Seperti satu arah padahal harusnya 2 arah. Nah, tapi ini ada juga nggak setuju. Iya, nggak setuju kok. Karena biasanya anak-anak saya semuanya nyalain video. Nah, oke, ternyata beragam ya jawaban Bapak dan Ibu. Baik, saya akan close submission-nya. Nah, dengan ClassPoint, nanti saya akan ungkap rahasia-rahasianya gimana bisa polling secara cepat. Salah satunya dengan yang tadi dilihat ya. Baik, ini akan saya tutup. Kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, kalau saya boleh tanya Bapak dan Ibu, masih ya menggunakan aplikasi tadi classpoint.app dengan kode kelas 89161. Saya akan menanyakan ke Bapak dan Ibu, aplikasi pembelajaran interaktif apa saja yang dipakai? Oke. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat, jadi bisa memberikan jawaban secara singkat, apa saja sih aplikasi yang digunakan kalau lagi PJJ. Boleh lebih dari satu jawabannya. Misalnya pakai apakah, Kahoot kah, pakai Quizizz kah, dan yang lain-lain ya. Gitu. Nah, ini sudah mulai banyak menjawab. GCR, Pak Muhammad Nasir, GCR itu apa ya? Google Classroom. Google Classroom, oke. Nah, ada Bu Rosnida menggunakan Classroom, Zoom, Kahoot, Quizizz ya, Classroom, WA, Canva, Quizizz, oke. Jadi memang Google Classroom ini sangat diminati karena mudah untuk membuat soal dan anak-anak bisa membuka di rumah ya.
Pak Rahman Ahmad menggunakan online, jadi bermacam-macam gitu ya, bermacam-macam aplikasi online mungkin. Baik, saya akan jawaban Bu Ina, saya akan ini kok dicinta-cintain, di love-love itu diapain sih Mbak Tia? Oke, nanti saya share ya. Kenapa di love-lovein? Oke, ini masih berjalan, masih ada 23 partisipan, Ibu Bapak yang lain jika ingin ikut interaksi boleh menjawab di classpoint.app dengan kode kelasnya 89161. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu di sini juga kita ada fitur musik di mana pada saat menjawab anak-anak siswa-siswa bisa diberikan musik atau kalau ingin di silent bisa di silent saja musiknya, jadi dia tidak akan play ya gitu. Nah, baik, sudah ada 26 yang menjawab, saya akan close submission. Kita bisa lihat kalau awan kata, kalau saya ingin melihat jawaban terbanyak, saya tinggal highlight answer only. Nah, tadi ada beberapa yang sudah saya love nih. Kalau saya klik yang atas ini, show like answers only, nah ini terbukalah yang sudah difilter oleh gurunya gitu. Jadi misalnya dari sekian banyak jawaban, terpilih beberapa jawaban yang misalnya jawaban ini benar, bisa di save for review dan bisa dimasukkan sebagai slide pembelajaran gitu. Ini saya akan klik save for review. Baik, saya akan klik buka kembali. Ya, tadi sudah terlihat. Saya akan bahas beberapa yang sudah dijawab oleh Bapak dan Ibu ya. Ada Bu Harti, Bu Rosnida, Bu Lilis, dan Bu Ina. Ibu-ibu semua nih yang jawab. Classroom, WA, Canva, Quizzes, ada Kahoot, ada Google Meet, ada PowerPoint juga. Satu pertanyaannya, suka lupa nggak simpen password kalau login ke aplikasi yang berbeda? Ya, itu saya banget. Saya kalau pakai satu aplikasi, misalnya pakai Mentimeter, minta pakai apa lagi gitu ya. Kadang kalau saya mau polling, saya harus pakai poll everywhere gitu. Jadi menggunakan beberapa pilihan opsi pembelajaran interaktif untuk membantu pembelajaran saya. Karena saya juga mengajar Bapak dan Ibu, mengajar bahasa Inggris. Jadi kadang kalau one on one sih enak ya, kalau udah di grup gitu, nah mereka kalau kirim jawaban enak deh tuh, grammarnya dibenerin, apanya dibenerin. Nah, kembali ke sini, jadi kalau aplikasi yang digunakan bermacam-macam itu kadang suka ketelingsut gitu, bahasa Jawanya ketelingsut. Lupa passwordnya di mana, forget password lagi ya. Jadinya salah satu keunggulan dengan PowerPoint harusnya kenapa nggak buat semuanya di dalam PowerPoint, bisa nggak sih gitu. Nah, kita akan jawab pertanyaannya, tapi ini saya akan insert result as a slide dulu biar terlihat Ibu Harti jawabannya apa, Bu Rosnida, Bu Lilis, dan Bu Ina apa. Baik, saya akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, apakah Bapak dan Ibu menggunakan PowerPoint dalam mengajar? Saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk kembali polling, iya atau tidak ya. Jadi di sini untuk pollingnya seperti yang Bapak Ibu lihat, ini nggak di mana-mana, nggak keluar kemana-mana, adanya di dalam slide yang sama. Tapi kok nggak kelihatan kayak slide sih? Nah, saya akan coba beri contoh ya. Nah, kalau tadi sudah true and false, sekarang saya mau ganti menjadi yes, no, atau unsure. Yes, iya, tidak, atau ragu-ragu gitu. Apakah Ibu dan Bapak menggunakan PowerPoint dalam pembelajaran? Ya, ini saya sembunyikan. Enaknya dengan ClassPoint, dengan Quick Poll di ClassPoint ini, kenapa ini saya sembunyikan agar siswa yang lain itu tidak merasa termotivasi atau terpengaruhi dengan jawaban yang lain gitu. Jadinya ini bisa disembunyikan. Nanti kalau misalnya semua sudah menjawab, ayo 10 lagi, 5 orang lagi jawab ya. Setelah sudah di close untuk pollingnya, nanti baru bisa terlihat jawabannya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua RT, pemilihan kepala desa gitu. Pemilihan pemegang ketua arisan bisa juga. Jadi nggak perlu tidak hanya di kelas saja ya, tapi juga bisa digunakan secara luas. Baik, sudah ada 24 orang yang menjawab. Saya akan close submission.
Nah, oke. Nah, ada yang beberapa yang menjawab 88%, 21 orang menjawab iya, ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab tidak yakin. Nah, apabila saya mau tahu yang jawab iya siapa saja, jadi saya hanya tinggal klik ini. Nah, ini terlihat siapa saja. Pak Jan menjawab iya menggunakan PowerPoint dan yang lainnya memilih tidak dan tidak yakin ya. Oke, ini tentu saja bisa di insert result as a slide, jadi di bagian dijadikan bagian dari pembelajaran juga seperti ini. Oke, saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Baik, iya, oke. Sekarang class point apa sih? Kayaknya udah makin banyak nih ya Bapak Ibu guru yang tahu tentang class point, tapi nggak tahu kegunaannya apa, download di mana, apakah download di Play Store, apakah harus di aplikasi mana yang harus di-download. Oke, saya akan share terkait dengan class point itu siapa. Nah, saya akan ganti ini dulu, seperti bisa dilihat ya, ini adalah laser ini bisa diganti-ganti, saya akan ganti kembali menjadi tanda panah. Baik, class point memungkinkan setiap guru untuk merancang dan menjalankan kuis secara langsung melalui Microsoft PowerPoint. Jadi Bapak dan Ibu mungkin familiar dengan, kayak pernah lihat ya, warna ini ada di mana ya? Jeng-jeng, saya akan pencet escape. Nah, dari tadi saya memakai PowerPoint. Jadi semuanya yang kita lakukan dari tadi adalah dengan menggunakan PowerPoint. Lalu class point adanya di mana? Ini kita tahu ini menu-menu di PowerPoint ya. Class point itu adanya di dalam PowerPoint, ada di paling pojok. Jadi di sini adalah di mana Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan, misalnya mau pennya warnanya jangan kuning, saya maunya merah gitu. Tadi kan ada pen itu ya, pen itu untuk apa sih? Jadi kalau kita lagi Zoom meeting bisa anotasi, nah di class point juga bisa anotasi, dan juga ada whiteboard yang bisa digunakan pada saat pembelajaran. Nanti saya akan coba contohkan. Kita akan masuk kembali, saya akan coba presentasikan kembali screen saya. Nah, selanjutnya class point ini emang udah terkenal ya, kayak baru dengar. Nah, memang di Indonesia ini baru beberapa bulan Bapak dan Ibu, tapi class point sudah digunakan di lebih dari 100 negara, lebih tepatnya ada 119 negara. Saat ini pengguna di Indonesia sudah 1000 lebih ya, tapi pengguna paling tinggi ada di Saudi Arabia di Timur Tengah, dan juga ada di Amerika dan beberapa negara lainnya. Jadi Bapak dan Ibu menjadi satu bagian besar keluarga besar class point, tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara di Indonesia. Nah, tadi ya betul kata Bu Umi, siswa tidak perlu install apa-apa. Jadi Bapak Ibu guru tadi merasakan bahwa nggak perlu install di PowerPoint, siswa juga tidak perlu berlangganan, hanya cukup masuk ke browser classpoint.app, memasukkan kode kelas yang diberitahu oleh Bapak Ibu gurunya, terus langsung bisa ikutan deh ya, berinteraksi dan juga interaktif sekali dalam pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru melalui PowerPoint gitu. Oke, nah selanjutnya saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk berinteraksi kembali nih. Jadi ini sudah banyak yang masuk ya, sudah ada 42 orang. Nah, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk keliling Indonesia. Kalau pandemi berakhir, mau jalan-jalan kemana nih? Tapi kalau tadi kayaknya udah capek ngetik ya, aduh Mbak Tia seharian udah ngetik deh. Gimana kalau sekarang kita ganti ngetiknya? Kita jadikan image upload. Jadi saya akan tekan tombol ini, kembali saya meminta Bapak dan Ibu untuk berinteraksi. Silahkan kirimkan jawaban dengan cara ambil gambar di internet boleh, lalu disimpan di handphone atau di laptop, lalu nanti bisa diupload ya, bisa diunggah fotonya. Nah, pertanyaannya, keliling Indonesia, kalau pandemi berakhir mau jalan-jalan kemana? Jadi tinggal diklik to choose image, lalu bisa cari, kalau ingin browsing ke internet, browsing dulu, tapi harus disimpan terlebih dahulu di di handphonenya ya, atau di mana?
di laptop jika menggunakan laptop, dan nanti bisa diupload gambarnya. Atau coba boleh upload gambar yang sudah tersedia di laptop atau di handphonenya juga bisa gitu. Nah, ini sudah ada 4 orang yang menjawab. Oke, waduh, Pak Mormadi, gini maksudnya ke Jawa kayaknya ya. Ke Jawa nih, oke. Goes to Singapura, asik Pak Yadi, ke Singapura. Saya juga mau ikutan, saya mau jalan-jalan kemana ya? Oleh-olehnya aja deh, siapa tahu kalau udah kasih oleh-olehnya bisa ikutan jalan-jalan ke Bali. Nah, ini oleh-oleh dari Bali. Putri Saulo tapi ke Bali. Nah, Ibu Adinda sama Ibu Niluh Darmawati ini sama, kayaknya tempatnya ya mirip, enggak ya? Beda ya? Oke, nah Ibu Ilma lagi di mana itu Ibu? Lagi di pantai kayaknya, asik. Ibu, ini on the way kemana nih? Oke, jadi seperti itu Bapak dan Ibu, anak-anak ini bisa diajak interaksi tidak hanya tulis-menulis atau polling atau tadi ya awan kata atau short answer atau jawaban singkat, tapi juga anak-anak siswa-siswa ini bisa diajak interaksi dengan upload foto-foto. Nah, misalnya saya mau di like deh foto-foto yang seru-seru nih, misalnya Ibu Ilma, ada Ibu Nana, foto-foto yang sudah dipilih ya, misalnya apa nih, Pak Yadi juga. Oke, Bapak dan Ibu masih ditunggu untuk fotonya, bisa di-upload. Kayaknya banyak yang pengen ke Bali ya. Saya juga mau ikutan ke Bali. Ini keren banget nih, Ibu Debbie Yuti kemana nih? Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa merasakan bahwa pada walaupun anak-anak tidak nyala mic-nya, tidak terlihat wajahnya sedang apa, tapi interaksi mereka menggunakan gadget ini bisa memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan anak-anak ya. Bahkan kemarin saya ada bergabung di kelas salah satu guru, Ibu Novi. Itu tidak menggunakan web conference, tidak menggunakan Zoom, tidak menggunakan Google Meet, hanya menggunakan WhatsApp. Jadi anak-anak, ayo anak-anak, ini pertanyaan pertama ya, pertanyaan kedua ya, gitu. Ternyata kreatif banget bisa gitu. Wah, ikut dong saya umroh atau naik haji nih ya. Bentar lagi kita bulan haji. Oke. Bapak dan Ibu sudah banyak yang setor gambar. Nah, ini apabila misalnya ada kesalahan lalu ingin diulang, itu bisa. Jadi setelah close submission lalu ada pilihan untuk restart. Nah, jika restart berarti anak-anak bisa mengulang dari awal gitu. Oke, baik. Sudah ada 21 orang yang menjawab. Saya sementara akan tutup. Tapi nanti kita akan interaksi di quiz lainnya. Baik, tadi ada yang sudah saya love juga ya, sudah terlihat. Kalau saya close submission, saya klik show live answers only, kembali ini akan menampilkan beberapa jawaban yang sudah dipilih oleh guru gitu. Apabila ini saya klik Fatia, maaf, ya. Ada Jack. Hello Jack. Oh, hi Jack. Halo Jack, welcome. I'm sorry we're using bahasa Indonesia. Bapak dan Ibu, Jack ini adalah dari Singapura. Halo Jack. Oke. Ketahuan nggak ngumpet. I don't understand, so you just continue. Oke, yes. Yeah. Alright. Jadi ini ya tadi kan sudah dipilih-pilih. Jadi kalau saya show like answers only. Misalnya Bapak dan Ibu ingin menyertakan gambar-gambar ini sebagai bagian dari pembelajaran, itu bisa sekali. Jadi bisa gini, jadi bisa di-review. Oke, ini yang sudah dipilih, image upload by Pak Putu, lalu ada Ibu Nana dan keluarga. Dadah deh. Aduh, saya jadi pengen jalan-jalan nih Ibu Nana, ikut dong. Lalu ada Ibu Ilma sedang ini ya, menatap masa depan. Syahdu banget di pinggir pantai. Dan ada Pak Yadi, goes to Singapura. Soon ya Pak ya, mudah-mudahan ya Pak kita bisa jalan-jalan lagi keluar. Nah, seperti itu pada ikut ya Bu. Ya,
Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi di kelas Moin tidak hanya tadi ya tulis menulis, tapi juga bisa upload gambar juga. Nah, baik. Next. Kita akan berinteraksi kembali, Bapak dan Ibu yang belum gabung, tadi bisa masuk ke classpoint.app, kode kelasnya 89161, lalu bisa tuliskan namanya. Nah, sekarang saya mau menanyakan, ini tes pengetahuan Bu Umi dan Ibu Ilma dan Pak Jan. Oce, siap. Oke ya, siap ya. Siap. Silahkan lingkari yang merupakan tradisi Pasola Sumba NTT. Waduh, asik. Yang mana Pasola. ya kira-kira ya? Aduh, Pasola. ilmu bumi saya agak-agak jelek nih. Gimana nih? Pasola. Jadi silahkan lingkari ya. Oke. Cap Ini cip saya akan kembang klik kuncup. Ntar dulu. Cap cip dulu. cap cip deh. Yang Nah, cap cip atas kembang tengah, kuncup. bawah. Oke, ini saya buka deh biar kelihatan mana saja yang sudah jawab. Saya juga ikutan jawab. Saya juga ini yang buat soal saya lupa loh. Yang mana tadi ya? Saya Mbak nggak bisa dilingkarin loh, Mbak. masa saya bisa nih. Bapak dan Ibu bisa lingkarin yang lain? Mungkin bisa teh, bisa. internetnya. Bisa ya, bisa ya. Punya aku nggak bisa ini. Internetnya mungkin internetnya keluar dulu. Iya, harus Bogor hujan ini. kali. Iya kali ya. Iya kali ya. Enggak kan takutnya ada pertanyaan gitu, temen bisa kok kita nggak bisa gitu. Oke. Iya. Ya, nah nih ada sudah mulai masuk ya Ibu Listia, pilih yang bawah. Pak Riza atau Bu Riza nih pilih yang tengah. Pak Abu Bakar Siddiq pilih yang bawah. Bu Eni pilih yang tengah. Kira-kira ya udah ketutup deh tuh. Jadi Bapak dan Ibu boleh ngomel, loh kok saya belum jawab nih, kok udah ditutup. Nah tadi karena saya mewaktukan ya, jadi nanti saya akan tunjukkan bahwa Bapak dan Ibu itu bisa melimitkan waktu yang Bapak dan Ibu inginkan jika anak-anak bisa bergabung interaksi menjawab pertanyaan. Jadi cepetan, jadi anak-anak yang tiduran, rebahan, ini kelas anti rebahan, jadi kudu kerasa kompetisinya gitu ya sama anak-anak. Baik, yang jawabannya benar adalah jeng-jeng, yang tengah betul sekali. Ini Tadi mau ada, jawab itu tapi nggak bisa ngelingkarin. tapi nggak bisa dilingkarin ya, gimana dong ya? Pokoknya tadi udah itu tuh tapi Benar ya. gitu. Oke. Nah, ini kenapa saya klik save for review? Jadi kalau saya pencet save for review, dia akan berubah jadi hijau. Jadi kalau saya mau lihat lagi, saya mau coba kembali tinjau jawabannya siswa-siswa, saya bisa klik kembali dan ini semua akan terlihat kembali tadi ya. Dan apabila kita klik show like answers only, nah terlihat jawaban-jawaban yang sudah dipilih oleh gurunya yang sedang mengajar. Nah ini jika diklik insert result as a slide, seperti yang tadi, kita bisa tahu bahwa jawaban ini dipilih oleh siapa gitu. Oke, nah ini ada tombol restart, di mana tombol restart ini jika ingin mengulang pertanyaan. Ini tadi itu gimana sih Mbak Tia caranya? Saya akan close, saya akan keluar. Nah, karena tadi saya sudah tunjukkan bahwa ini adalah bagian dari PowerPoint, rahasianya ada di sini Bapak Ibu. Jadi ini adalah 5 jenis kuis interaktif kita, yaitu ada multiple choice, belum ya, nanti multiple choice terakhir. Ada awan kata yang tadi kita mainkan, juga ada jawaban singkat, lalu ada tadi ini ya, menggambar slides. Jadi tidak hanya melingkari, anak-anak bisa juga sesuai dengan kuis yang ditentukan oleh Bapak Ibu guru, bisa mencoba menggambar pada slides. Kita pernah coba menggambar Pak Tani di sawah ya, pernah juga menggambar perjalanan cahaya, nah seperti itu. Dan tadi kita ada image upload. Caranya gimana Mbak Tia? Oke, saya akan klik slide drawing ini. Tadi saya, Ibu dan Bapak mungkin ada yang kesel ya, Mbak Tia aku belum jawab, udah mati sih gimana? Udah selesai sih gitu ya. Karena ini saya close submission after 1 minute, setelah 1 menit. Jadi di sini Ibu bisa atur, Bapak bisa atur mau berapa menit kah, berapa detik kah untuk satu pertanyaan agar anak-anak nggak lama-lama gitu ya untuk menjawab pertanyaannya gitu. Jadinya ketahuan deh siapa yang nggak cepet gitu. Nah, caranya gimana kalau misalnya bisa nggak sih kalau
misalnya sudah ditentukan waktunya, tapi di tengah-tengah pengen tambahin, nah itu bisa. Jadi saya akan ulang di sini, saya akan kembali tunjukkan. Ini saya akan contohkan view responses, tapi saya restart ya. Bapak dan Ibu tadi yang belum berkesempatan untuk jawab, boleh kesempatan jawabnya sekarang. Bapak dan Ibu, saya ingin Bapak dan Ibu melihat di bawah sini, ini countdown-nya ya. Jadi ini waktunya berjalan mundur. Misalnya ada anak-anak yang, ibu tungguin aku belum jawab, mau jawab nih gitu. Bapak dan Ibu tinggal klik ini, dia akan tambah per 15 detik gitu, asiknya gitu ya, mau langsung tambah. Nah Pak Tri, ikutan jawab deh sekarang ya. Oke, jadi mau ditambahkan lagi 15 menit? Boleh, tinggal diklik lagi, dia akan tambah 15 menit gitu. Jadi ini asiknya dengan ClassPoint, betul-betul bisa diatur walaupun tadinya sudah ada waktu yang ditentukan, tapi mungkin ada anak-anak yang terkendala internet misalnya, dan juga misalnya Bapak dan Ibu ingin saya nggak mau lama-lama, maunya 30 detik atau semenit aja biar anak-anak nggak buka Google untuk cari jawabannya gitu ya, itu bisa juga. Jadi misalnya biar langsung jawab di situ. Seperti itu. Jadi ini bisa ditunggu sampai dia berakhir atau bisa di close submission. Jadi dia betul-betul sudah berakhir gitu. Baik, ini akan saya close submission-nya. Terima kasih atas jawabannya Bapak dan Ibu. Ini akan saya save untuk review untuk bisa dilihat kembali. Baik, saya akan masuk ke slide selanjutnya. Silakan jika ada pertanyaan boleh di kolom chat, nanti pada saat tanya jawab kita bisa coba untuk diskusi ya. Baik, slide selanjutnya, waktunya kuis. Nah, ini sangat diminati untuk Bapak dan Ibu guru yang mau ujian online. Bisa nggak sih exam atau ujian itu diselenggarakan secara online? BISA, bisa banget bingits ya. Terus nanti ada pertanyaan lainnya pasti, nilainya emang bisa dimasukin di copy ke Excel? Bisa banget. Nah, nanti saya akan kasih tahu caranya. Oke. Kita berinteraksi kembali Bapak dan Ibu menggunakan gadget ke classpoint.app. Nah, saya akan mulai ya jawaban pertanyaannya ya. Berapa jumlah pulau di Indonesia? Oke, saya akan klik ini multiple choice. Saya akan tutup responsesnya biar pada tidak saling lihat jawaban yang benar apa, tidak terpengaruhi gitu ya. Kayaknya yang A atau yang B ya? Apa yang C? Apa yang D? Gitu. Saya juga agak lupa nih yang mana ya. Jadi ini pengetahuan umum untuk Bapak dan Ibu yang ikut di webinar kemarin udah tahu jawabannya kayaknya ya. Oke, jadi ini sangat bisa sekali untuk digunakan ujian online. Pastinya kalau ujian online sangat baik jika waktunya dilimitkan ya, atau memang jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan limit waktunya bisa diklik, dia akan tambah per 15 detik gitu. Oke. Sudah ada 34 orang yang menjawab. Saya akan close submission. Saya sengaja tidak buka jawabannya yang mana. Ini terlihat. Oke, jawabannya adalah, dan ini bisa disembunyikan apabila Ibu dan Bapak tidak mau melihat, memperlihatkan jawabannya secara langsung ya. Jadi ini bisa terlihat bahwa ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C, ada yang menjawab D. Kalau kita mau kasih tahu, anak-anak kira-kira jawabannya yang mana? Nah, saya akan klik atas, ceng-ceng, jawabannya yang D, hore. Tuh, 17.000, berapa tuh? 17.054 ya? Hore, gua benar. Oke, hore. Nah, ini saya sembunyikan ada leaderboard, apa sih? Saya sengaja tidak tunjukkan sekarang, nanti akan saya juga tuh. Oke, saya akan tutup ini dan kita akan masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, pilih 2 alat transportasi tradisional. Kira-kira yang mana ya? Yang A, sepeda motor kah? Atau cikar kah? Atau MRT? MRT itu apa? Monggo. Saya mau sok-sok lucu tapi terus nggak tahu apa deh. Maksa. MRT itu bangun naik sendiri lah gitu. Oke, nah ini gampang banget ya pertanyaannya ya. Jadi, Kalau sudah jawab tidak bisa dibatalkan? Tidak bisa mengganti betul sekali. jawaban? Terima kasih pertanyaannya Ibu Ilma. Nah,
kemarin ada yang gini, ibu saya salah pencet, boleh diulang nggak? Sayangnya nggak bisa. Jadi kalau memang mau diulang, berarti close submission, di restart dari awal semuanya. Nah, itu dikembalikan ke Bapak dan Ibu guru, apakah menyediakan apa namanya fasilitas itu terhadap anak-anaknya, atau memang anak-anak diajarkan untuk ayo fokus, dilihat, dibaca-baca dulu, baru dijawab. Nah, gitu. Jadi kalau memang sudah terpencet tidak bisa dihapus gitu. Baik, sudah ada 39 yang menjawab, 40. Oke, saya close submission dan ke pertanyaan terakhir. Ini bisa terlihat ya, ada A, ada C, ada D. Yang betul yang mana? Teng teng, dua-duanya betul. Nah, ini adalah salah satu dari contoh pertanyaan Bapak dan Ibu yang hasilnya itu lebih dari 2 yang betul ya. Jadi A dan C, banyak yang nggak jawab, B dan D memang karena salah ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan kadang kita suka gitu ya, semua jawaban di atas benar, ada yang gitu. Nah, itu bisa dengan class point ada fungsi bahwa lebih dari 1 jawaban benar pada 1 soal seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir sebelum saya tunjukkan gimana caranya. Nah, mana yang merupakan monumen kapsul waktu Papua? Nah, ini pengetahuan seru juga nih. Kalau ini saya mau coba buka biar saling terpengaruhi. Yang mana yang benar? A, betulkah? Atau D? Nah, atau C? Kan seru kayak gini ya. Jadi kompetisinya kerasa walaupun anak-anak dari rumah tidak saling lihat atau misalnya pada ramai gitu, kayaknya yang C aku benar, kamu salah gitu kan, seru ya ngelihat begini. Jadi anak-anak juga apabila diadakannya secara web conference juga melalui Zoom atau Google Meet, mereka bisa lihat gini, kira-kira yang benar yang mana ya. Oke, saya boleh tutup jawabannya? Oke, saya akan close submission-nya dan kita lihat jawabannya yang mana. Ternyata yang A, ada yang bilang ini mirip Avengers ya. Ini ada di Papua, keren banget ya, kapsul waktu Papua. Nah, leaderboard Mbak Tia dari tadi penasaran leaderboardnya seperti apa. Saya akan klik leaderboard. Ini papan nilai Bapak dan Ibu. Pak Permadi, selamat. Nomor 2 Ibu Ilma dan nomor 3 Ibu Edawati. Jadi ini adalah membangun sense dari kompetisi dari anak-anak. Jadi ini bisa terlihat, ini tersedia di setiap slides yang ada papan nilainya. Dan kalau kita klik show table seperti ini, dia langsung kalkulasi skor ya. Kita bisa lihat bahwa ini nilai-nilai dari siswa. Jadi kita juga bisa lihat kira-kira pertanyaan mana yang siswa kesulitan gitu ya. Misalnya, sepertinya pertanyaan nomor 1 itu kesulitan untuk anak-anak, atau kita juga bisa lihat yang butuh perhatian misalnya ya, atau yang kayaknya terkendala internetnya deh, atau gimana deh gitu ya. Jadi bisa kita lihat ini, dan kemarin bisa ada berapa pertanyaan Mbak Tia. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu akan kami berikan kode untuk trial Pro-nya. Kalau Pro itu bisa sebanyak-banyaknya pertanyaan. Kemarin ada yang menggunakan pertanyaan sampai 18 slides, itu memungkinkan juga. Ya, lebih dari itu, dan berbagai tipe pertanyaan dalam satu slides ya. Nah, lalu apakah ini bisa diekspor ke Excel? Bisa. Jadi tinggal diklik diekspor ke Excel, lalu dia akan terdownload. Tapi karena dia CSV, jadi Bapak dan Ibu tetap harus mengubah dia jadi kolom ya. Jadi dijadikan ke kolom gitu. Jadi ini sudah bisa terdownload, tinggal di save. Jadi dia bisa langsung tersimpan sebagai bentuk Excel. Seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk penilaian siswa juga. Ya, oke. Saya akan close. Saya akan berikan infonya. Jadi untuk multiple choice yang tadi ya saya ingin tunjukkan, ada 2 alat transportasi tradisional. Jadi lebih dari 2 jawaban. Nah, ini adalah tipe jawabannya. Jadi ada 4 pilihan ganda. Kita bisa pilih di sini number of choices-nya, pilihannya ada berapa. Apakah kita membolehkan adanya
multiple choices atau lebih dari satu jawaban. Jika iya dicontreng, jika tidak misalnya jawaban yang benar hanya satu gitu ya. Ini karena saya sudah buat, sorry, saya akan duplikasi ini. Oke, baik, ini saya ulang kembali multiple choice. Nah, jadi ini ada 4. Oke, saya pilih 4. Jika ada 5, tinggal dipilih sesuai dengan banyaknya jumlah pilihan jawaban. Lalu apakah dibolehkan untuk lebih dari satu jawaban? Jika tidak, maka tidak dicontreng. Jika iya, tinggal dicontrengnya. Nah, lalu ditentukan jawaban yang benar apa? Apakah A, apakah B atau C? Atau kalau ini allow, iya lebih dari 2, misalnya semua jawaban di atas benar, nah berarti ABC gitu ya. Nah, lalu Bapak dan Ibu bisa juga jika tipe pertanyaan pilihan ganda ini tidak ada nilainya atau tidak ada papan nilai, bisa dibuat hanya anak-anak menjawab saja tanpa perlu ada papan nilai. Tapi jika ingin ada papan nilainya, ini harus dicontreng competition mode gitu. Nah, ini adalah beberapa pilihan opsi untuk apakah pada saat kita berganti slide langsung mulai pertanyaan interaktifnya atau tidak, atau seperti saya tadi ya, saya kontrol dengan diklik-klik aja gitu. Lalu apakah tadi responsesnya itu mau diminimize agar tidak terlihat juga bisa. Dan ini tadi adalah pengaturan waktu ya, mau kapan. Seperti itu. Oke, saya akan lanjut. Gimana kalau di tengah-tengah Mbak Tia, saya ada anak-anak nih yang Bu Guru, saya mau nanya gini-gini apa? Aduh, gimana ya kalau ngeluarin apa ya? Enaknya ada papan tulis nih, jeng jeng. Kita ada papan tulis di sini. Jadi kita ada whiteboard digital. Whiteboard digitalnya, kalau ini saya hanya 3, tapi maksimum bisa pilih 6, Bapak dan Ibu. Nah, juga backgroundnya itu bisa disesuaikan, Bapak dan Ibu, misalnya mengajar menulis indah atau matematika ya, atau neraca lajur nih, Bu Bumi biasanya neraca lajur nih ya, pakai di sekolahnya untuk siswanya. Jadi bisa ditentukan backgroundnya mau apa. Misalnya saya ingin menggunakan Blackboard. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa tadi ya kegunaan pennya yang sudah dipilih-pilih. Jadi bisa digunakan seperti ini. Jadi misalnya Bapak dan Ibu menjelaskan, lalu ingin nanti ini anak-anak di save dan dijadikan jadi bagian dari slides. Ular berbisa, bisa melakukan, bisa jadi bahasa Indonesia. Gitu. Jadi ini sudah pasti akan masuk ke bagian dari slides-nya seperti itu. Jadi bisa dicontreng-contreng. Bapak dan Ibu bisa menggunakan laser di sini, dan tadi selain anotasi ini bisa juga di highlight ya jawabannya, atau bisa juga saya salah, bisa dihapus gitu ya, dihapusnya secara mudah seperti itu Bapak dan Ibu. Dan misalnya gini, Bapak dan Ibu ingin menanyakan sesuatu ke anak-anak, misalnya ini tidak ingin dijadikan satu bentuk pilihan ganda, tapi ingin langsung tanya aja untuk ganti situasi, ganti kondisi ya sama anak-anak. Jadi kita ada namanya pick a name. Jadi kalau pick a name di sini, ini adalah nama Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di classpoint.app dengan tadi ya, kelas kode 89161. Jadi saya bisa pilih misalnya ini, oke, Pak Edi Eko Santoso, kira-kira yang kapsul waktu yang mana. Nah, jadi siswa yang dipanggil bisa unmute ya, bisa langsung menjawab. Dan misalnya saya ingin riset, coba diacak-acak, biar bukan Pak Edi Santoso lagi. Oh maaf, saya harus tutup kembali, tutup dulu, baru saya buka lagi. Lalu saya riset ya, tadi Pak Edi Santoso kan di bawah. Nah ini warnanya tadi orange di bawah udah berganti jadi pink gitu. Nah sekarang Ibu Feti seperti ini. Jadi ini asik sekali untuk bisa nanya siapa misalnya ya, mengajak untuk interaksi anak-anak tanpa perlu bingung, aduh saya nanya siapa ya, udah deh ini aja, pilih warna apa, hijau misalnya, wah saya pilih diri saya sendiri, seperti itu ya. Oke, saya ini akan saya tutup.
Nah, seperti itu untuk jika ingin whiteboard atau pick a name, memilih siapa siswa yang ingin ditanyakan. Nah, biasanya kita punya anak-anak yang kayak gini-gini, yang rajin gitu ya, Pak, Bu, bagi slides-nya dong. Biasanya kan kita oke, nanti Bapak atau Ibu kirim di WhatsApp atau kirim di email. Oh, berarti kalau kirim di email kudu email satu-satu, atau perlu di WhatsApp di-download dulu baru dimasukin ke WhatsApp. Asiknya dengan ClassPoint, kita ada fitur bagi slides, yaitu share PDF. Ini kalau diklik ya, ini letaknya ada di sini Bapak dan Ibu. Saya akan escape dulu. Ini saya keep. Oke, ada di sini. Jadi dia share PDF. Kalau ini diklik, dia akan keluar seperti ini. Saya akan, nah dia lagi mikir nih, bentar ya. Ini sepertinya di Depok internetnya. Nah, dia akan keluar seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak bisa klik ke sini untuk ngambil materi slides PDF-nya dalam bentuk PDF, atau bisa langsung di scan. Nah, ketahuan deh untuk anak-anak yang nggak hadir, karena di sini hanya bisa hanya 5 menit waktunya untuk bisa download slides-nya ya. Jadi anak-anak yang tidak hadir ini bisa juga dianggap menjadi absen kalau mereka sudah download ini. Tapi kan bisa aja Mbak Tia dikirim dari temennya, bisa sih. Tapi ini kemudahan-kemudahan yang kita berikan dengan ClassPoint ya, Bapak dan Ibu guru. Seperti itu. Jadi sebelum saya tutup, enggak sih, masih banyak sebenarnya. Cuma hanya ada, saya ingin menunjukkan bahwa jika Bapak dan Ibu lupa gimana sih tutorialnya, pengen tahu, tinggal klik di sini, nanti ada keluar tutorialnya. Lalu jika Bapak dan Ibu memiliki kendala dalam mengoperasikan ClassPoint, atau Mbak, kok saya tadi begini kok error sih atau apa gitu ya, ada isu-isu, bisa langsung klik helpdesk, bisa cerita deh di sini dengan bahasa Indonesia boleh, nanti bisa disertakan screenshot dan penjelasan yang lengkap terkait dengan kendala yang dia ada dihadapi, lalu klik send, nanti tim kami yang akan dapat membantu lebih lanjutnya gitu. Atau Bapak dan Ibu mau kasih feedback, Mbak, adain dong gini fitur ini boleh banget, dengan senang hati kita terima masukan Bapak dan Ibu, karena improvement yang kita ada, fitur-fitur yang kita tambahkan itu adalah berdasarkan dari masukan-masukan dari Bapak dan Ibu gitu. Baik, nah ini akan saya lanjutkan sedikit lagi. Di sini tadi QR code-nya ya contohnya. Jadi kenapa ClassPoint? Kalau tadi ClassPoint itu apa? Sekarang kenapa ClassPoint? Guru tidak perlu lagi belajar dan menggunakan perangkat software secara terpisah, karena semua fitur ada di PowerPoint. Jadi tadi banyak sekali yang sudah menggunakan PowerPoint ya untuk mengajar. Nah sekarang bisa lebih menggunakan PowerPoint lagi dengan fitur-fitur yang ada, dengan fitur-fitur pertanyaan yang ada. Jadi Bapak dan Ibu bisa interaksi dengan siswa gitu. Baik, caranya gimana? Gratis apa enggak? Gratis Bapak dan Ibu, gratis. Jadi bisa langsung buka classpoint.io, masukkan nama, email, organisasi maksudnya sekolahnya ya. Memang kami ada beberapa tipe, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Perbedaannya adalah kalau yang gratis itu bisa membuat 5 pertanyaan di setiap slides dan 25 anak yang bisa bergabung. Nah, kalau yang pro kita bisa ada sampai 500 partisipan dan pertanyaannya tidak terbatas ya. Seperti itu perbedaannya. Tapi semua fungsi-fungsinya, semua tadi anotasi, digital whiteboard itu bisa semua Kalau yang gratis bisa dipindah ke Excel nggak? Oh betul, terima kasih sekali Bu Umi. Iya, kalau yang gratis sementara bisa terlihat papan nilainya, tapi tidak bisa diekspor ke Excel gitu. Nah, tapi ini juga sebagai catatan, Bapak dan Ibu harus pastikan bahwa laptop atau PC-nya itu Windows-nya minimal 7, lalu Microsoft Office-nya minimal 2013 ke atas ya. Baik, jadi jangan lupa untuk buka classpoint.io seperti ini, tanpa perlu www, bahkan langsung bisa download. Baik, nah
Saya mau tanya, udah join belum sih? Kita ada grup yang asik banget di Facebook loh, komunitas Flashpoint Indonesia. Sekarang udah hampir 1.000 nih, ayo Bapak dan Ibu gabung. Kita suka ada seru-seruan ya, kadang suka kemarin bagi-bagi THR lah, suka ada pertanyaan-pertanyaan kuis-kuis lah, suka ada review-review, berhadiah gift card kayak gitu-gitu. Jadi ayo dan info-info lebih lanjut terkait dengan Class Point selalu kita posting duluan di Facebook gitu. Jadi semua informasi terkait Class Point di Indonesia adanya di Facebook kita. Dan juga ada nggak di Instagram? Ada Instagramnya classpoint.id ya, classpoint.id. Baik. Nah, tadi ada yang nanya, sebelum ke situ ada yang tanya, boleh nggak sih coba Class Point yang Pro untuk ngebedain sama yang free? Boleh banget. Jadi Bapak dan Ibu, silahkan kita ada gratis Class Point Pro 1 bulan. Ini salah satu produknya, kode produknya ya, C4P7KUUXPX. Ini berlaku 1 bulan. Jadi Bapak dan Ibu bisa masuk ke tadi Class Point-nya, masukkan verifikasi kodenya, atau bisa tonton di YouTube kita caranya untuk mengaktifkan Class Point Pro gitu. Jadi bisa coba. Kalau udah coba pasti jatuh cinta. Pede, kalau udah coba pasti jatuh cinta. Cocok buat iklan nih kayaknya Bu Min. Amin. Emang mau berubah ahli profesi. Jadi bintang iklan ya. Ya, nah kalau nanti berarti ya lagi dicatat, jangan buru-buru. Ini kalau nggak salah ada streamingnya ya, Bu Ilma Bumi ya. Nanti ada rekamannya besok dibagikan di grup-grup. Asik, oke. Jadi kalau terlewat nanti bisa dicari yang bagian kode produknya untuk bisa diaktifkan ya. Pro 1 bulan. Tapi yang gratis bisa di-download kapan saja. Gratisnya sampai kapan? Selamanya. Selama Class Point masih ada, doakan panjang umur ya. Oke. Baik. Nah, waktunya door prize. Oke. Waktunya door prize. Kayaknya door prize-nya dulu dari deh, jawaban. Kalau Tanya jawab dulu ya. Oh, nanti tanya jawab dulu. Nanti kalau door prize, nanti udah dapet door prize pergi deh. Nanti Iya, lagi ya. gitu deh. Oke, baik. Oke, kalau gitu silahkan kalau ada yang mau tanya Bapak dan Ibu. Silakan Bu Ilma. Tanya dulu ya. Iya, boleh deh Pak Jan dulu deh sebagai ketua Boleh Pak kelasnya. Jan, monggo. Pak Jan, ada Jack loh dari Class Point-nya langsung hadir malam ini. Silakan Pak Iya. Jan. Silakan Pak Jan. Tanya jawab diawali oleh ketua kelor kita. Silakan Pak Jan. Ketua. Pakai bahasa Inggris ya Pak Jan. Jangan ya pakai bahasa Indonesia aja Pak Jan. biar Jack tahu loh Pak Jan nanya apa loh. Oh gitu, oke boleh. Silakan Pak Jan. Silakan Ibu Ilma. Sudah dipersilakan Pak, silakan. Oke. Ibu Ilma mana? Ada Pak. Halo. Kalau enggak Pak Jan belum banyak Oh iya, pertanyaan silakan. di kolom Ya, chat silakan. Bunda Ilma. Oke, saya juga sambil baca-baca nih. Pertanyaan dari Pak atau Ibu Tri Sapiarta. Seberapa efektif Bapak kelas itu, Bapak. Oh, Bapak. Seberapa Bapak efektif Tri, ya. kelas poin untuk anak SD, Bu? Seberapa efektif? Efektif banget Pak Tri. Terima kasih jawabannya. Terima kasih pertanyaannya. Jawabannya efektif banget Pak Tri. Jadi jangan anak SD. Guru-guru kita banyak yang dari Bimba itu sudah menggunakan Class Point. Jadi anak-anak bisa sambil gambar-gambar di situ ya. Mereka senang bahwa bisa upload gambar, bisa jadi mereka nggak YouTubean aja ya. Jadi bisa sambil urek-urek gambarnya pakai handphone gitu. Jadi sangat efektif sekali. Dan juga anak-anak yang memang di usia dini sudah terbiasa dengan gawai, mereka lebih semangat lagi bahwa sekarang handphonenya tidak hanya dipakai untuk entertainment tapi juga untuk belajar gitu. Jadi sangat efektif sekali. Begitu Bu Ilma. Iya, pertanyaan berikut dari Ibu Sri Andiana. Selain fitur gambar, apakah pada kelas poin juga bisa menampilkan fitur video? Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Sri Andiana. Saya sambil catat.
fitur gambar, fitur video, fitur animasi, semuanya bisa. Jadi semua yang bisa dijalankan di PowerPoint bisa dijalankan juga di ClassPoint. Seperti itu Ibu Sri Adiana. Silakan Pak Ajan. Seperti itu Ibu ya. Untuk Iya, akun pertanyaan berikut dari Pak Abdurrahman. Untuk akun Pro, berapa batasan peserta yang dapat mengakses slide presentasi kita? Oke, batasan pesertanya ada 500 peserta. Pak siapa tadi maaf? Abdurrahman. Abdurrahman. Pak Abdul Rahman ya. Iya, Pak Abdul Rahman, ada 500 peserta Pak Abdul Rahman. Seperti itu. Kalau yang free? Kalau yang free? Yang free 25 orang. Walaupun semua fasilitas bisa digunakan, tapi keterbatasannya di dalam yang join itu ya. Betul sekali. Terus Lanjut Bu Ilma. pertanyaan dari Ibu Widiawati, bagaimana cara mengajarkan kelas poin untuk anak kelas bawah? Kelas bawah mungkin kelas 1, 2, 3 ya. Oh, SD. baik. Jadi memang jika bunda-bunda guru, bapak guru merasa bahwa anak-anak masih butuh pendampingan dari orang tua, jadi bisa masuk lewat orang tua dulu untuk diberitahu cara-caranya bagaimana. Tapi anak-anak sekarang mah udah jago-jago ya. Bapak Ibu guru ya udah pada bisa chatting di Shopee deh tuh, di Tokopedia deh. Saya oke, saya mau pesan ini gitu. Jadi Aku sekedar menambahkan ya berarti ya anak SD. Ketika aku coba kelas poin nih, aku tinggal bilang ke anakku, buka browsernya, ketikkan classpoint.lab, masukkan kodenya, langsung bisa dia join gitu ya. Jadi Bapak Ibu cuma suruh Bapak orang tuanya atau anak ke browser, kasih tahu, ayo join, ketikkan classpoint.app, lalu kasih tahu kode kelasnya, kasih namanya, klik, nanti dia langsung join. Anakku senang banget. Jadi kalau aku lagi coba-coba nih, kambing cobaannya dia. Oke. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi memang kami buat kelas point ini sangat mudah untuk diikuti siswa-siswa ya, semudah menggunakan sosial media. Jadi anak-anak kita yang sudah biasa mengoperasikan beberapa sosial media dengan kelas point ini sangat mudah. Jadi sangat mudah diikuti seperti tadi di share oleh Bu Umi ya. Makasih Bu Umi sharingannya. Ya, pertanyaan berikut dari Pak Ahmad Hasbi. Kompetitor terdekat kelas poin apa ya Bu? Kelebihan dibanding program sejenis apa aja ya? Oke, Kelebihan, kira-kira apa aja nih? Kalau Bapak dan Ibu melihat yang seperti ini, kira-kira yang mirip apa aja? Coba boleh dikirimkan feedback ke kita. Kira-kira Bu, kayaknya mirip sama A, B, C deh. Boleh nggak fiturnya ditambahkan kayak A, B, C, misalnya gitu ya. Nanti bisa kita tinjau. Apabila kita bisa tambahkan fiturnya, nanti akan terus ada penambahan fitur ke depannya. Seperti itu, Ibu Ilma. Iya, berikut dari Pak Putu Tirta. Apakah ada tutorial untuk membuat kelas poin dari awal? Ada dong. Ada dong. Pastilah. Ada Bapak dan Ibu ya. Bisa ada beberapa video tutorial yang beredar. Dari Ibu Umi ada, dari Pak Asmar ada. Pak Maniur. Pak Maniur ada, betul. Jadi tutorial dari awal sampai akhir. Tapi terus ikut webinar-webinar kita aja, Pak. Siapa Pak Putu Tirta? Selain kita kasih tahu tutorialnya, kita juga selalu ada kejutan-kejutan ya, seperti tadi pro 1 bulan trial, dan juga bisa nanti di bulan Juli kita ada. Makanya join di Facebook grup kita, karena di bulan Juli kita mau ada 32 jam pelatihan untuk class point. Jadi betul-betul tutorialnya kita dampingi sampai jago gitu. Mbak Tia dan Bu Ilma, ini ada yang privat ke saya nih. Ya, Bapak Ibu silakan. kalau nulis jangan di privat ya, karena yang baca hanya bisa saya kalau Bapak Ibu privat. Begini pertanyaannya. Ya, Class point ini terintegrasi dengan Google Slide. baik, terima kasih sekali jawab pertanyaannya Ibu. Dari Pak Dedi, Oke, Pak Dedi. Jadi Pak Dedi,
kami terintegrasinya dengan PowerPoint yang ada di laptop atau PC. Jadi tidak dengan Google Slide, Bapak, tapi dengan Microsoft ya. Jadi secara offline bisa dibilang ya. Jadi kalau Bapak mengoperasikan di Google Slides, di Google Chrome itu belum bisa. Kami hanya saat ini hanya bisa dioperasikan di Microsoft. Makanya tadi Microsoftnya minimal 2013 ke atas dan Windows-nya 7 ke atas ya. Gitu. Ya, jadi belum bisa di Google Slide, baru di baru di PowerPoint. Kayak masih yang privasi dari Cek Gung Budianto. Di tempat saya siswanya nggak mau masuk kelas kalau diajakin, gimana dong? Wah, Gimana dong, Pak? Mungkin Gimana harus ditraktir es krim dulu nggak ya? Jadi Cocok. iya, nah ini salah satu soft skill yang saya pelajari juga ya untuk bisa pendekatan anak-anak untuk mencoba, mungkin kalau tidak dari anak-anaknya bisa pendekatan ke orang tuanya. Ayo Bunda, Bapak, ini sangat oke sekali untuk anak-anak bisa coba gabung di kelas-kelas point atau diberikan video-video di mana ada seperti apa sih interaksi kelas point dan keuntungannya apa sih, manfaatnya apa gitu. Mudah-mudahan kedepannya kita juga ada fitur-fitur tambahan yang bisa coba untuk engage atau mengajak bermain siswa, tapi siswa juga seru juga karena mereka akan mendapatkan sesuatu dari kelas point juga gitu. Nanti mudah-mudahan kedepannya kita ada pengembangan ke arah situ gitu. Kita minta doanya untuk kemudahan. Kasih ke saya nih Bunda Ilma. iya. Responi diekspor ke HTML5. Boleh diulang, Bu Umi? Bisakah kelas point diekspor ke HTML5? Kan tadi bisa diekspor ke Excel. Nah, sekarang pertanyaannya ke HTML5. Kalau gitu saya tanya Jack deh. Jack, are you still there, Jack? There's a question whether the answer or the leaderboard can be converted into HTML5. Sepertinya Jacknya sudah tidak ada di sini. Baik. Nah, ini saya tampung kali pertanyaannya ya. Udah nggak ada ya jetnya ya. Iya, kayaknya. Bu Umi, iya, Bu Ilma, saya tampung mungkin pertanyaannya. Untuk sekarang saya belum tahu jawabannya. Iya. Nanti bisa saya susulkan, saya kirimkan ke Bu Umi mungkin ya, Bu ya. Iya, Iya. nanti kita tanya di grup yang ada jetnya. Iya. Oke, pertanyaan berikut dari Pak Juhri Jakarta. Soal matematika bisa nggak misalnya menulis bilangan pecahan dan simbol kimia? Gimana operasinya? Oke, jadi tadi ya jawabannya sama seperti tadi, apakah bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di PowerPoint. Jadi kalau di PowerPoint menggunakan simbol-simbol bisa, maka di kelas point juga bisa. Dan saat ini pengguna guru terbesar yang menggunakan kelas point itu matematika bahkan, jadi, karena memang langsung bisa. Saudara kita juga guru matematik loh. Iya, betul sekali. Jadi anak-anak bisa langsung gitu ya, saling bagi, saling sharing jawabannya, coret-coret lah istilahnya gitu. Nah, begitu Ibu Ilma, bisa. Iya. Pertanyaan berikut dari Ibu Yunisa Hana. Apakah kelas point bisa untuk melaksanakan ulangan? Ulangan ya, bisa Ibu. Jadi ada beberapa guru kita yang sudah menggunakan kelas point untuk melaksanakan ulangan secara interaktif ya. Contohnya kemarin bahkan tidak menggunakan Zoom atau Google Meet, hanya menggunakan WhatsApp saja. Jadi anak-anak itu diminta untuk bergabung ke kode kelas point lalu kode kelasnya, dan gurunya yang mengontrol pertanyaan pertama, pertanyaan kedua gitu. Jadi kalau anak-anak, ayo nih masih 5 orang belum jawab, udah jawab, Ibu tutup 30 detik lagi ya gitu. Jadi anak-anak buru-buruan pada jawab. Oke, pertanyaan selanjutnya seperti itu. Jadi saya kemarin mengikuti live class-nya, keren banget. Seperti itu Ibu Ilma. Oke. Pertanyaan berikut mungkin dari Ibu saya. Ilma. Ya, silakan Pak Jan mau Ibu- bertanya. Nah, itu ada di chat lagi, mungkin kelewat. Itu ada pertanyaan dari Ibu Sri Andiana. Silakan Saya, Pak. dibacakan Pak Jan. Iya, perihal
perihal estimasi waktu yang dibahas tadi, Bu, bagaimana solusinya untuk siswa yang tidak sempat menjawab dikarenakan jaringan internetnya lambat? Silakan, Baik. Bu Tia. Iya, terima kasih Pak Jan. Jadi bisa disiasati dengan diulang mungkin ya, kalau tidak secara live, bisa di reset, diulang, tapi anak-anak yang lain jadinya terpengaruhi juga. Jadi memang salah satu yang diharuskan dari penggunaan Flashpoint secara interaktif ini, memang jaringan internet pada saat menjawab gitu. Tapi kuota yang terambil tidak terlalu tinggi, atau jika ingin betul mengurangi kuota, tidak perlu pakai live Zoom atau Google Meet, cukup menggunakan interaksi dengan WhatsApp group misalnya. Seperti itu Pak Jan. Baik, Mbak Tia, Bunda Ilma, Pak Jan, ini ada Oke. pertanyaan dari Bunda Ina report ke saya. Bisa Silakan, Tilmi. dengan GeoGebra. GeoGebra ini aplikasi matematika, Mbak Tia. Nanti sebetulnya ke Pak Asmar ya. Kebetulan kan Pak Asmar guru matematik dan dia, kalau saya tahu tentang GeoGebra gitu. Kalau Mbak Tia mungkin terbuka GeoGebra. Iya, aduh saya baru dengar. Ya, GeoGebra ini aplikasi Jabar. matematik, Mbak Tia. Oke, Jadi baik. kalaupun saya guru akuntansi pernah mendengar bahwa GeoGebra ini aplikasi matematik. Nah, jadi saya memang belum tahu apakah bisa digabungkan di kelas poin ini dengan GeoGebra. Nanti saya tanya ke Pak Asmar. Baik, tapi memang saat ini aplikasi kami baru terintegrasi hanya dengan PowerPoint saja Bapak dan Ibu. Jadi untuk penggabungan aplikasi di luar dari PowerPoint saat ini belum bisa. Mungkin yang dimaksud penulisan rumus-rumus matematika kayaknya. Bukan gitu. GeoGebra itu kan bisa gambar bangun ruang, grafik gitu loh. Oke, mungkin kalau di di PowerPoint bisanya ini ya, jika memasukkan shapes gitu ya, bangun-bangun seperti ini, semua yang tersedia di PowerPoint bisa digunakan pada PowerPoint gitu. Tadi aku tanya ke Asmar dulu nih, apakah kelas poin bisa digabungkan dengan GeoGebra? Silakan yang lainnya. Oke, terima kasih. Dari saya, Teh, Ya, silakan. bagaimana caranya ikutan patungan untuk mendapatkan akun ClassPoint Pro? Japri aku ya, japri aku. Japri aku. Oh iya, Oh iya, bisa japri ke ke Bumi. sudah lama penasaran sebenarnya. Iya, banyak yang Jadi Bapak Ibu, Mbak Tia ambil ini ya. Jadi gini Bapak Ibu, ClassPoint Pro itu jujur di awal kita kenalan ya Mbak Tia, harganya mahal, $9 bulan. Jadi setahun itu $108. Lalu Bapak Ibu protes kan, harganya mahal banget gitu kan. Terus kalau ada promo kasih kabar ya gitu. Kebetulan ClassPoint Indonesia lagi ada promo, beli 1 gratis 3 akun. Nah, dengan cara Bapak Ibu berpatungan. Jadi, maaf kalau beberapa hari ini saya sering share, yuk yang mau patungan gitu. Tujuannya adalah saya membantu Bapak Ibu mencarikan teman untuk yang mau promo akun pro itu ada temennya gitu. Jadi Bapak Ibu patungannya seorang 520 untuk setahun. Misalnya Bapak Ibu nggak mau patungan, ya berarti bayarnya 1.500.000. Alhamdulillah sudah 51 guru ya Mbak Tia terbantu Iya. dengan promosi ini gitu. Wah, banyak banget. Ya, terima kasih Bu Umi, betul sekali. Jadi saat ini kita sedang ada promo, beli 1 bayar 1 dapatnya 3 gitu. Dan hanya ada di Indonesia saja. Dan soon mungkin kita ada di Vietnam tapi nggak lama. Jadi memang khusus spesial banget untuk Indonesia ya. Harga ini berlaku hanya di Indonesia. Seperti itu. Silakan Pak Jan, masih ada pertanyaan tadi belum menyampaikan pertanyaannya. Pak Jan. Sudah, dari saya sudah cukup. Oke. Dari saya Mbak Tia, Iya Ibu Ilma. untuk penyusunan soal itu, apa boleh kita telepon soal dari teman-teman kayak di kuisis begitu? Oke, aduh bagus sekali pertanyaannya Ibu Ilma.
Jadi mohon doanya juga kedepannya kita akan membuat bank soal ya. Ya seperti quizzes, jadi kita ada bank soal matematika, bahasa Inggris dan yang lainnya. Nanti jika ibu dan bapak ada misalnya sudah membuat pelajaran SMP misalnya bahasa Inggris, misalnya Pak Jan juga kelas 10 ya, pelajaran-pelajarannya nanti kita akan ada satu media bisa diupload. Presentasinya bisa digunakan oleh guru-guru seluruh Indonesia gitu. Jadi nanti kedepannya kita bisa sharing materi juga seperti itu. Ibu Ilma, mohon kemudahannya. Iya. Sebentar. Amin, amin, amin. Iya, Bunda Ilma, Pak Jan. Kebetulan kan Abdurrahman kalau nggak salah guru matematik nih. Dan Abdurrahman kan sudah pakai yang pro nih. Abdurrahman. Ada pertanyaan yang terintegrasi dengan GPK ini, soalnya Pak Asmar belum jawab ya. Gimana nih, Abdurrahman? Iya. Tadi ada jawabannya. Share pengalaman. Ya. Iya, di PowerPoint ini kan ada yang tampil di layar itu ada get add-ins, Bu. Coba Pak Abdurrahman share ya, saya tuh. Ya, ini saya stop sharing ya. Oke. Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman. Sudah tampil, Bu. Betul Pak Abdurrahman, guru matematik saya lupa. Abdurrahman udah pakai yang pro juga dan guru matematik saya lupa. Di sini kan ada add-ins-nya, Bu. Ini sudah tampil GeoGebra. Jadi kita bisa tambahkan GeoGebra ke PowerPoint. Cuma kalau mau pakai kelas poinnya gimana, bisa disatukan kelas poin, GeoGebra dan PowerPoint? Mau diapakan dulu GeoGebra-nya dengan kelas poinnya. Kalau misalnya kita mau menggunakan GeoGebra untuk ini, untuk apa lagi namanya ini, untuk loop misalnya, untuk simulasi bisa saja ditambahkan dengan kelas point seperti itu. Tadi kan Mbak Tia mengatakan bahwa seluruh fitur yang terdapat di PowerPoint itu bisa diintegrasikan dengan kelas point. Seperti itu Mbak Tia ya? Iya. Ya. Betul. Terima kasih sekali bantuannya Pak Abdurrahman. Ya. Terima kasih, saya stop sharing ya. Ya, baik. Yang berikutnya Bunda Ilma, apakah setelah membayar 1 tahun yang pro masih bisa digunakan setelah masanya habis? Iya, kalau langganan pro-nya berakhir, dia akan kembali menjadi basic atau yang free. Tapi kita usahakan akan selalu ada promo ya di Indonesia. Tunggu promo selanjutnya untuk yang pro ke depannya. Baik, seperti itu ya. Silakan Bunda Ilma. Iya, kayaknya pertanyaan di room chat sudah habis, ya. Baik. Yang resen Resen nggak ada? nggak ada. Gak ada resennya. Nggak ada resen. Berarti sudah Baik, jelas. Mbak Tia barangkali mau door prize yang ditunggu-tunggu. Door prize nih asik. Nah, door prize-nya, Bumi kalau nggak salah ini ada presensinya ya Bumi ya? Ada daftar hadirnya. Oke, jadi saya mau buat penasaran Bapak dan Ibu, katanya pas webinar nih. Nah, kita akan undi Bapak dan Ibu untuk yang hadir hari ini dari awal sampai akhir yang mengisi absensi, presensi, dan nanti undiannya saya akan lakukan secara live, video recordingnya akan saya upload, hasilnya akan saya upload di Facebook. Jadi pastikan Bapak dan Ibu nanti bergabung join di Facebook kita ya. Oh, berarti nanti daftar hadirnya kita kasih ke Mbak Tia ya. Aja kalau nanti boleh, kalau daftar hadirnya sudah selesai, kirim ke aku, nanti aku kasih ke Mbak Tia ya. Iya, hanya namanya saja Oke. sih Bumi. Iya, minta namanya aja. Oke. Terima kasih. Nanti jadi akan kami. Surprise-nya apa dulu nih Mbak Tia? Oh iya, Jalan-jalan ke Singapura kah? Door prize-nya untuk berapa orang, Mbak Tia? Ya, Satu kenapa, aja. Bu? Surprise-nya untuk berapa orang katanya? Oh iya, door prize-nya untuk 3 orang, Ibu dan Bapak, masing-masing mendapatkan pulsa 100.000. Wow. Jadi, Apakah panitia masuk juga?
Boleh. Iya, boleh Pokoknya dong, yang boleh, isi boleh. absen, yang isi absen. Isi absen. Untuk mengurangi ini kompetisi saya tidak ngisi, biar Oh, yang gitu. lain aja. Iya, yang lain aja. Baik, ya jadi besok akan diumumkan sekitar jam 1 WIB, 1 siang ya, bukan 1 pagi. Jam 1 siang WIB, jadi pantengin terus di grup Facebook kita. Nanti akan kita umumkan pemenangnya dan juga ini ya live undiannya, jadi bisa terlihat bahwa tidak ada kecurangan cap-cip-cupnya gitu, Ibu Ilma. Iya. Berdoa Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan door prize pulsa 100.000 untuk 3 orang pemenang. Hasilnya ada di FB-nya Kelas Point Indonesia. Bapak Ibu bisa ke FB, cari komunitas Kelas Iya, Point komunitas Kelas Point Indonesia. Indonesia. Silakan dicari komunitas Kelas Point Indonesia. Bapak Ibu bisa mendapatkan semua informasi tentang Kelas Point di sana. Dan jika Bapak Ibu mau mencoba dulu kehebatan Kelas Point, Bapak Ibu bisa menggunakan yang pro 1 bulan ya. Nanti Bapak Ibu akan temukan keseruannya gitu ya. Keseruannya tadi dengan kode yang tadi, Bapak Ibu silahkan coba gitu. Oke Bu Ilma, lanjut. Iya. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu, silakan mengisi presensi. Sudah dibagikan di room chat. Siapa tahu. FB-nya komunitas Kelas Point Indonesia. Oke, silakan. Sudah bisa diakhiri Teh Umi? Boleh, Karena silakan closing statement-nya. ya, silakan. Oke, closing statement dari mana? Dari saya ya? Dari Masa dari saya? Aduh, berarti saya. Oke. Nggak mungkin dari saya ya. Oh. Terima kasih Pak Jan, terima kasih Ibu Ilma, terima kasih Ibu Bi, terima kasih Bapak dan Ibu pengajar hebat se-Indonesia. Luar biasa sekali, Sabtu malam mau menyempatkan hadir untuk kembali belajar ya, kembali memperkarya ilmu. Mudah-mudahan segala jerih payah, segala amanah yang diberikan kepada Bapak dan Ibu berbuah kebaikan yang banyak sekali. Dan teknologi tidak akan dapat bisa menggantikan peran Bapak Ibu dalam mengajar. Kami hanya membantu untuk memastikan pendidikan yang diciptakan adalah yang terbaik, dan juga Bapak dan Ibu bisa mengeluarkan super powernya untuk bisa mengajar anak-anak secara digital maupun PJJ maupun tatap muka gitu. Jadi tetap semangat, mudah-mudahan pandemi berakhir ya secepatnya, jadi bisa peluk-peluk anak-anak lagi biar bisa ketemu rujakan-rujakan lagi, liwetan-liwetan lagi ya Pak dan Bu. Terima kasih sekali. Oh, ini nih masih ada pertanyaan yang terlalu mungkin masih bisa boleh dijawab. Bagaimana cara supaya tampilan di HP siswa setelah join di Kelas Point juga bisa mengikuti paparan materi dari gurunya? Bagaimana cara mengoperasikannya sebagai guru? Gimana? Oke, gimana bisa maksudnya menampilkan slides-nya gitu ya? Jadi kan kalau murid misalnya ikutan Zoom itu kan pakai HP. Iya. Tapi kan harus juga masuk ke classpoint.app-nya. Nah, gimana tuh membagi antara dia harus ke Kelas Point dengan melihat gurunya gitu? Oke. Ini kemarin ada Dua pertanyaan perangkat atau gimana? Ya, hanya satu perangkat bisa. Kalau tidak salah sekarang handphone sudah bisa dibelah dua ya kalau nggak salah screen-nya ya, jadi double window. Jadi bisa sambil melihat gurunya, bisa juga mengisi kuis-kuis interaktif yang diberikan oleh guru seperti itu. Baik, sekarang pertanyaan berikutnya nih, ternyata ada chat aku nggak terbaca. Mencari di Google Classroom, apakah bisa disimpan di di Kelas Point? Boleh bilang, Mami, apa yang di Google Classroom? Di Google Classroom kan guru-guru suka menyimpan materi ya. Nah, apakah
juga bisa disimpan di kelas poin gitu. Oke, mungkin bisa di-download sebagai PowerPoint. Lalu nanti jika asiknya lagi kalau PowerPoint-nya suka slides-nya suka dipakai berulang-ulang, itu bisa tinggal tadi saya belum tunjukkan ya, saya akan buka kembali. Bentar-bentar aku jadiin presenter dulu. Bentar. Oke. Tadi di Pak Abdurrahman Soleh. Oke. Silakan Mbak Tia. Iya, terima kasih Bu Umi. Baik, saya akan share screen kembali. Ya, oke, sudah ya. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu ingin menggunakan ini atau recycle ya, ini di class point ini bisa di reset. Jadi kalau tadi kita lihat ini sudah ada isinya ya, sudah ada jawabannya. Aduh, saya mau pakai slide yang sama ini untuk mengulang pembelajaran ke kelas berikutnya, tapi saya ingin menggunakan kode kelas yang berbeda, misalnya seperti itu. Nah, yang harus dilakukan adalah jadi ini bisa ada delete all responses. Jadi ini kita bisa dihapus semua tadi jawaban yang sudah dikirimkan siswa. Nah, tadi yang hijau sekarang kembali ke biru. Lalu karena ini tadi saya sudah save, jadinya dia yang ini tinggal bisa dihapus ya. Atau kalau tadi sebelum di save tidak perlu di insert as a slide gitu. Nah, lalu setelah digunakan kembali bisa menggunakan contoh jawaban yang atau tipe pertanyaan yang sama, jadi bisa istilahnya bisa di recycle, digunakan kembali. Seperti itu Ibu nih. Baik, sebelum kita tutup takutnya masih ada yang belum terjawab oleh Ya. sebentar. Oke. Udah nggak ada. Oke. Siap. Mohon izin kalau sudah selesai. Silakan Bu Ilma. Baik Bapak Ibu, Bu demikianlah. Wilma, mohon izin. Ya, silakan. Bentar. Silakan. 1-2 kata dari saya. Silakan Pak Jan. Iya, baik, terima kasih ya. Special thank you yes for Mrs. Tiaska ya. Terima kasih banyak ya sudah sharing dengan kami, memberikan pengetahuan dan keterampilannya. Sungguh sangat, saya jujur ya tertarik dengan kelas point ini. Cuma saya selalu berkelakar dengan Teh Umi, saya belum cair nih. Mudah-mudahan ini ada rezeki berikut-berikutnya. Jadi terima kasih sekali lagi. Sebetulnya Ibu Tia, saya pingin sekali untuk buat workshop ini, materi ini, karena jujur saya sendiri masih bingung-bingung nih. Jadi kalau seandainya Kelor bisa diberikan kesempatan lagi untuk membuat, walaupun tadi sudah dibilang ada ya, ada pelatihan ya di bulan Juli ya nanti. Ya siapa tahu kelas point khususnya Bu Tia bisa mikir-mikir ya. Kami juga siap untuk memfasilitasi, jadi kerjasama antara Kelor sama kelas point untuk membuat workshop ya, pelatihan di Kelor. Ya, itu keinginan kami dari Kelor. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, atas sudah membagi dengan kami, dan juga Ibu Teh Umi ya sudah memfasilitasi. Makasih banyak, terima kasih banyak ya, kiranya menjadi barakah untuk kita semua ya, dan seluruh peserta pada malam hari ini. Saya merasa bahwa seluruh peserta sangat berbahagia malam ini mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Ibu Tia melalui kelas point ini. Sekali lagi terima kasih. Pak Jan, ini ada yang resen, Bunda Edawati. Gimana nih Mbak Tia? Silakan. Kita buka ya. Masih ada waktu. Iya, masih Halo, ada. Bunda Edawati. Halo, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bunda. Iya, ini mau tanya Mbak Tia, ini Silakan. kalau kita kasih ulangan penilaian harian, kemudian kan saya lihat tadi slide-nya diklik-klik. Nah, gimana caranya supaya ketika kita memberikan ke siswa tidak pakai klik, langsung otomatis? Makasih. Sama-sama Ibu. Bisa sekali Ibu Edawati. Jadi saya coba share sedikit.
Ibu Edawati nanti ikut di pelatihan 32 jam kita ya, dan dengan senang hati Pak Jan kalau nanti mau mengadakan dengan Kelor, senang banget kalau bisa ada 32 JP ya. Iya. Mungkin nggak berbarengan ya, karena Iya, betul. kelas poin sudah duluan di bulan Juli. Ya mungkin setelah bulan Juli Pak Jan bisa nanti kita Oke. hubungkan dengan Mbak Tia, kita rancang untuk 32 jam khusus begitu ya. Oke. Siap, oke. Nah, tadi Ibu Edawati saya akan coba tunjukkan sedikit di sini. Jadi kita bisa secara otomatis play optionsnya itu dengan mengklik ini Ibu, gitu. Jadi saya masuk ke sini, saya akan start question with slide ya. Jadi kalau saya, wah salah, oke. Ya, jadi kalau saya mainkan seperti ini, dia akan langsung mulai. Saya nggak pencet klik apa-apa tadi, gitu. Misalnya ini sudah di close submission ya. Terus kita sudah save for review, lalu mau ke slide selanjutnya. Nah, ini juga saya tidak pencet apa-apa, dia langsung mulai. Gitu, Ibu Edawati. Jadi bisa secara otomatis ya. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Ya, ada lagi? Teh Umi? Yang Udah nggak resi? ada, udah nggak ada. Oke. Oke. Baik, Ingatkan Bapak. peserta untuk mengisi absennya, jangan lupa. Oke, saya tutup. Ya, biar dapat surprise. Iya, betul. Besok ya ditunggu ya. Di Facebook kita, jangan lupa. Komunitas Kelas Koin Indonesia. Komunitas Kelas Koin Indonesia. Iya. Baik, Bapak Ibu, saya tutup teh. Ya. Baik Bapak Ibu, demikianlah Vikon kita pada malam hari ini yang sangat seru dengan narasumber hebat kita Mbak Tia Aska. Dan atas nama Panitia Kelor serta dan peserta pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih buat Ibu Tia Aska. Juga terima kasih buat Teh Umi yang telah menyediakan fasilitas berupa room Webex. Terima kasih juga kami sampaikan pada sahabat afiliasi Sadar IG. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk ikut kegiatan Kelor. Karena kegiatan Vikon ini tidak akan berarti apa-apa tanpa kehadiran kita semua. Dan permohonan maaf jika ada salah kata serta kekurangan di dalam kegiatan Vikon kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada Vikon Kelor CSOC yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Bapak Ibu makasih ya. Iya, Terima makasih. kasih Bunda semua. Ilma Iya, itu sama-sama. hostnya sudah di Bunda Ilma. Masih ada Bapak Ibu yang belum mengisi